Ya, sudah masuk semua ya anak-anakku kelas 12 TK 1. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Di rumah sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi kita mulai dari grup WhatsApp, kemudian dilanjut di Google Classroom, dan hari ini atau pagi ini kita mulai conference atau meeting di Google Meet. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya, tanpa halangan apapun sampai dengan nanti selesai. Semoga kita dapat menyelesaikan pembelajaran, nanti ada pengalaman tambahan untuk kalian, ilmu tambahan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini ya, kita buka dulu dengan berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas Mas Auza. Saya persilakan untuk memimpin doa di awal pembelajaran. Silakan Mas Auza. Pelajaran pagi ini dimulai. Kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Ya, baik. Terima kasih sudah memimpin doa Mas Auza. Kemudian setelah doa kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Mas Auza pimpin untuk lagu Indonesia Rayanya ya. Silakan Mas Auza, bisa dipimpin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Aku berdiri di bawahmu. Indonesia bangsa dan tanah air. Kita sudah melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga semangat kebangsaan ini menjadikan semangat kalian untuk meraih cita-cita dan mimpi kalian ya. Kemudian tadi saya sudah membagikan atau mengunggah pembelajaran hari ini ya. Kemudian daftar hadir, untuk link daftar hadir ya. Bagi yang belum mengisi daftar hadir ya, silahkan diisi ya pada Google Classroom ya. Jika ada halangan ataupun ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan, akhirnya kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, silahkan mengabari lewat Japri WA ya. Tapi hari ini bisa ikut semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah bisa ikut semua. Bisa. Bisa. Oke. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar ya. Dalam keterbatasan, meskipun kita tidak dapat berjumpa atau bertemu secara langsung ya, melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi semangat itu harus tetap kalian miliki ya, semangat belajar harus tetap kalian miliki, dan juga keterbatasan ataupun halangan harus tetap kalian lewati ya. Mudah-mudahan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap dapat belajar dengan baik ya. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ketika tidak perlu untuk keluar, kalian cukup di rumah saja ya, mematuhi protokol kesehatan ya. Ketika kalian harus keluar ya, harus tetap jaga jarak, memakai masker ya, dan jangan lupa asupan makanan yang bernutrisi dan juga pola hidup yang sehat seperti itu. Semangat semua ya.
Kemudian saya akan menge-share materi. Silakan diperhatikan ya. Apakah sudah terlihat? Ya, ya, Sudah terlihat ya. ya. Silakan Mas Auza dibaca, ini judulnya apa? Perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Ya, perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk kompetensinya, yang pertama adalah mengevaluasi hasil perawatan berkala, kemudian melakukan pemeriksaan hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Ini indikator pencapaian kompetensinya ya. Ada 3 indikatornya. Yang pertama menjelaskan tujuan perawatan berkala, yang kedua menentukan kerusakan pada perawatan berkala, yang ketiga mengevaluasi hasil perawatan berkala. Tujuan pembelajaran juga ada 3 ya. Tadi adalah indikator pencapaian, ini tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan tujuan perawatan berkala mesin kendaraan ringan dengan prosedur yang benar ya. Jadi harus menggunakan prosedur yang benar, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain nanti melalui diskusi. Menentukan kerusakan pada perawatan berkala mesin kendaraan ringan sesuai dengan buku literatur, dengan teliti, santun, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Ini dari diskusi juga ya. Kemudian mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan dengan tepat. Nah, materi pokoknya ya, ini juga ada 3 materi pokok. Kemudian dari pembelajaran ini nanti untuk teknik penilaiannya itu saya ada 2. Yang pertama adalah penilaian diskusi ya. Jadi nanti saya bagi menjadi 4 kelompok diskusi ya. Dari satu kelas ini kalian melakukan diskusi, dari proses diskusi tersebut akan saya nilai ya sampai dengan nanti presentasinya. Berikutnya adalah evaluasi ya. Dari akhir pembelajaran nanti saya akan mengevaluasinya ya. Kalian mengerjakan soal ya. Ada soal pilihan ganda 5 soal yang nanti poin totalnya adalah 10 atau 100 ya. Jelas ya untuk teknik penilaian diskusi dan evaluasinya ya. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari materi yaitu prosedur dan teknik perawatan berkala mesin kendaraan ringan ya. Materi hari ini adalah teknik analisis ya, pemeliharaan komponen kendaraan ringan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak tentang materi tersebut ya, teknik analisis kendaraan ringan? Coba silahkan. Izin menjawab, Pak. Ya, Mas Kafala ya. Iya, Pak. Ya, Mas Kafala silakan. Jadi teknik analisis perawatan komponen mesin kendaraan merupakan suatu proses pada pekerjaan perawatan berkala berupa teknik menganalisa kondisi dan kerusakan pada hasil pemeriksaan komponen mesin kendaraan ringan. Ya, bagus sekali Mas Kafala ya. Mas Kafala ini sudah mempelajari materi ya. Jadi teknik analisa dalam pemeliharaan komponen itu merupakan cara atau prosedur untuk mendiagnosis atau mencari penyebab ataupun kondisi dari komponen ya. Kita tidak hanya melakukan pemeliharaan saja. Dari hasil pemeliharaan tersebut kita harus tahu apa langkah yang harus kita lakukan berikutnya ya. Apakah harus hanya dengan dipelihara atau perlu kita perbaiki bahkan melakukan penggantian ya. Nah, itu sebagai pembuka saja, artinya kalian sudah mempelajari materi. Nah, baik, saya akan memutarkan video ya. Saya akan memutarkan video permasalahan pada sistem mesin kendaraan ringan.
silahkan kalian perhatikan dari video tersebut, kemudian nanti kalian analisa ya, kalian diagnosa ya, apa permasalahan dari mobil tersebut. Silakan diperhatikan videonya. Ya pemirsa, persiapkan kendaraan jika akan mengisi liburan seperti saat ini. Sejumlah mobil mogok karena tak kuat menaiki jalan tanjakan. Dengan susah payah warga sekitar membantu pengemudi mobil sedan yang mogok di tengah tanjakan. Beruntung mesin mobil akhirnya pulih dan bisa memutar arah. Tapi mobil sedan malang ini tak sendiri. Satu persatu mesin mobil yang tak kuat menyerah di bagian lain jalan tanjakan di Desa Panganga, Pandeglang, Banten ini. Jalan ini memang kerap menghantui para wisatawan yang akan menuju objek wisata Pantai Anyer dan Carita, Banten. Pasalnya, jalan tersebut memiliki kemiringan hingga 60 derajat, sehingga banyak kendaraan yang kesulitan melintasinya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, MNC Media melaporkan. Saya sudah memutarkan video pembelajaran atau video suatu kasus ya. Jadi di sana ada jalan yang menanjak ya. Tikungannya atau tanjakannya derajatnya sangat besar. Akibatnya banyak sekali kendaraan yang tidak kuat ya. Bahkan juga ada kendaraan yang mogok. Lah, kira-kira apa penyebabnya? Ya, kalian analisa apa penyebabnya dari kendaraan yang mogok ataupun tidak kuat menanjak itu. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Pak. Oh ya, Mas Irsyad, silakan. Irsyad Famulake bisa menjelaskan analisanya menurut kalian. Kan mobil mogok saat kondisi perjalanan di dataran tinggi Ya. karena oli kurang atau dingin bermasalah akibatnya tetap mesin mogok. Dikarenakan ya, tadi Mas Irsyad menganalisa penyebabnya mobil mogok karena sistem pendinginan ya, Kekurangan oli. dan juga oli yang kurang. Betul sekali ya, dari video itu memungkinkan mobil mogok itu dikarenakan sistem pendinginan yang rusak atau buruk, jadi tidak dapat menjaga mobil pada kondisi kerja, panas kerja, akhirnya overheating dan mogok ya. Sudah bagus sekali Mas Irsyad ya analisanya. Kemudian juga oli yang kurang ya, oli kurang pun bisa menyebabkan gesekan yang berlebihan, overheating juga nantinya ya, atau kerusakan pada komponen mesin ya, macet komponen mesin utamanya ya. Terima kasih Mas Irsyad ya, jawabannya sudah bagus sekali, analisanya sudah bagus sekali. Kita lanjut, tadi siapa? Mas Nusul ya, tadi sinyalnya hilang. Silakan Mas Nusul, bisa dijelaskan lagi jawabannya. Jadi kemungkinan mobil tidak kuat menanjak karena ada permasalahan pada mesin, yaitu kompresi mesin yang kurang. Bisa jadi diakibatkan ring kompresi atau silinder aus, atau ada kebocoran pada kepala silinder. Oh ya. Ya, terima kasih banyak Mas Nuzul Fajrin untuk jawabannya dari analisa video itu. Jawaban dari Mas Nuzul Fajrin itu permasalahan pada kompresi yang kurang atau rendah ya. Betul sekali, karena mesin kompresinya harus sesuai ya. Ketika kompresi itu tidak sesuai standar atau spesifikasi, mengalami kebocoran ya pada mesin, entah itu tadi yang dijelaskan Mas Nuzul ya, ada keausan pada silinder ataupun keausan pada ring ya, ring kompresi, dan juga kebengkokan ya, mungkin kebengkokan dari kepala silinder ya, kebocoran. Nah, itu menyebabkan kompresinya kurang, akhirnya apa, tenaganya juga kurang. Bagus sekali, terima kasih jawabannya dari Mas Nuzul Fajrin dan Mas Irsyad Famulake ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi ya. Kita lanjut lagi. Tadi ditampilkan video
kita identifikasi perawatan berkala mesin kendaraan ringan ya. Apa penyebabnya mobil mogok? Ada 4 penyebab ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa sistem pada mesin kendaraan ringan. Di situ yang pertama adalah ada sistem utama mesin ya, dan juga mekanisme katop. Ada kerusakan sistem pelumas ya. Ada sistem pendingin ya, dan juga ada sistem bahan bakar. Nah, kerusakan atau permasalahan keempat sistem ini ya, ini menyebabkan mobil bisa bermasalah atau bisa mogok ya. Apa saja daftar atau apa saja yang perlu kita pelihara ya, atau kita perbaiki, analisa ya, kita analisa dalam perawatan berkala ini. Ini ada beberapa daftarnya. Kemudian bagaimana kemudian selanjutnya ya, saya akan membagi kalian pada beberapa kelompok diskusi ya. Pembagian akan saya kirim di Google Classroom dan juga membagi menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama, kelompok 1 ada 6 anggota ya. Nanti dilihat siapa kelompoknya dan ikut di kelompok mana. Topiknya adalah menganalisa kerusakan pada perawatan berkala sistem utama engine ya. Kemudian kelompok 2 dengan topik yang berbeda sampai dengan kelompok 4. Silakan kalian mendiskusikan sesuai dengan kelompok ya. Diskusikan sesuai dengan kelompok. Nanti ketua kelompok mengunggah topik pada Google Classroom ya, disertai nama anggotanya dan juga topiknya. Teman-teman yang lain nanti menanggapi atau saling berdiskusi pada postingan masing-masing kelompok ya. Setelah itu kalian simpulkan ya hasil dari diskusi itu, kemudian isi form yang sudah saya sertakan atau sudah saya unggah pada Google Classroom, perwakilan satu kelompok, satu diskusi atau satu form, pengisian form ya. Untuk sesi diskusi saya beri waktu 30 menit ya. Setelah itu kita mulai lagi Google Meeting seperti ini ya. Nanti kalian mempresentasikan hasilnya masing-masing ya. Kemudian kalian menanggapinya ya dari presentasi teman-teman kalian. Jelas ya untuk teknis diskusinya ya? Jelas tidak? Atau ada yang perlu ditanyakan dari teknis diskusinya? Ya ada Pak, jelas. Jelas ya? Nah, Jelas, nanti Pak. ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Itu sebagai prosedur dan juga pengisian dari pekerjaan diskusi kalian ya. Petunjuk dari pekerjaan diskusi kalian, apa yang perlu kalian lakukan dan juga apa yang perlu kalian isi ya atau kerjakan. Waktu dari diskusi adalah 30 menit ya.